Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Oke, teman-teman. Di sini bacaan kita umum ya, general reading ya. Energinya itu vice versa ya, terbolak-balik ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-temanku. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya. Atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Oke, ya kita shuffle. Di sini juga ingin saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang sudah subscribe di channelku ya. Berkat teman-temanku semua, subscriber kita udah tembus lebih 7.000 ya. Amin. Mudah-mudahan bisa tembus ke 8.000 ya teman-teman. Dan juga di sini ingin saya sampaikan lagi bahwa di sini bacaan kita umum ya, general reading ya. Energinya itu vice versa ya, terbolak-balik ya, maju mundur sebelum atau sesudah terjadi ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya. Atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa. 2, 4, 6, coba kita tebar 8 ya. Nanti kalau kurang kita tambah, oke? Yuk, kita rapikan dulu ya teman-teman. Ya, oke. Kita rapikan dulu, biar kelihatan semuanya ya. Oke, ya udah ya. Ya, biar kelihatan semuanya ya. Oke. Nanti kalau itu di skip aja ya teman-teman. Ya, kita langsung aja ya. Di sini kita akan coba mengangkat tema kita pagi ini ya, teman-temanku. Perasaan dia yang putus komunikasi dengan dirimu. Oke. Di sini teman-teman ada gambaran di sini ya. Ini adalah gambaran karma, pembalasan. Ya. Saat ini perasaan si dia terhadap kamu, dia merasakan hukum karma. Ya, teman-teman. Dia merasakan itu. Kenapa dia sampai merasakan seperti itu ya? Biasanya orang yang udah lama nggak jumpa dan dia merasa dihantui ya dengan kerinduan atau apa ya teman-teman, atau ini gambaran orang yang memutuskan kamu ya, baru saat ini dia sadar gitu, dia merasakan hukum karma. Kenapa? Dia baru sadar loh teman-teman, ternyata selama ini dia salah gitu, ternyata selama ini dia menyia-nyiakan seseorang ya. Terkadang gitu teman-teman, manusia atau orang ya baru akan sadar dia setelah kehilangan hal yang berharga ya. Kalau belum hilang yang berharga kali ya, yang nggak penting-penting amat menurut dia nggak akan sadar, dia nggak akan berubah gitu ya. Maka itu banyak cerita apa ya, mantan nangis-nangis minta balik, mantan minta balikan gitu, itu banyak cerita. Kenapa? Karena dia baru sadar, oh ternyata selama ini aku telah menyia-nyiakan dia. Oh ternyata aku selama ini aku cari yang baru tidak seperti dia gitu. Nah, tidak seperti dia yang dulu gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, manusia itu terkadang pengennya yang muda, cantik ya. Kayak kendaraan, pengen yang baru, tanpa disadari dia sebenarnya udah nyaman sama yang dia miliki sekarang, udah nyaman. Oke. Tapi karena keinginan ya, keinginan yang tidak pernah puas ya, dan ada kesempatan dan ada yang mau gitu ya, dia lakukan. Nah itulah teman-teman ya, setelah terjadi baru dia sadar, ternyata tidak seenak yang kubayangkan. Oh ternyata tidak seindah yang kubayangkan gitu. Baru dia berpikir. Jadi yang putus komunikasi ini bisa untuk mantan ya, bisa untuk orang yang lama nggak jumpa. Jadi di sini dia dihantui rasa bersalah, dihantui rasa penyesalan ya. Terkadang itu ya teman-teman, makanya ada pepatah, nasi sudah menjadi bubur, sudah nggak bisa diapa-apain gitu. Ya ngapain baru sekarang sadarnya, dulu kemana aja kan gitu. Dan kita teman-teman, orang yang telah dikhianati, orang yang telah disia-siakan, apakah yakin akan berubah seperti dulu lagi? Karena pasti kita akan mikir dong, lah dulu aja aku disia-siain, emangnya apa jaminannya dia nggak nyia-nyiain aku? Kan belum tentu ya. Nah jadi itu ya teman-teman,
ini gambaran yang pertama, ada rasa bersalah dan hukum karma ya. Di sini juga yang kedua teman-teman ya. Di sini gambaran dia ada gambaran kesuksesan ya. Soal materi dia lagi berlebih ya. Di sini dia lagi ada gambar sukses, tapi dia merasa hampa teman-teman. Kalau kita balik lagi ke belakang ya, dia merasa hampa, dia merasa kosong, dia merasa dirinya kayak ada yang kurang ya. Apa sih yang kurang ya? Apa sih yang gak nyaman di hatiku? Itu. Jadi dia di situ merasa itu, ada rasa bersalah, rasa penyesalan, sehingga apa? Membuat dia menjadi nggak nyaman gitu, nggak tenang gitu. Mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak gitu. Mau ke sana jalan nggak ada apa-apanya. Jadi intinya nggak, kenyamanannya kurang gitu. Ya. Jadi percuma orang bilang, "Oh, banyak uang." Percuma jadinya, hati nggak tenang. Dibilang banyak uang, tapi hatinya penuh berkecamuk. Buat apa teman-teman? Ya. Jadi inilah masuknya ke judgment karma. Oh, ternyata mungkin inilah pembalasannya, itu, ya. Baru dia sadar, baru dia merasakan, ya. Di sini juga ada teman-teman ya, perasaan si dia, ya. Di sini adalah gambaran, apa ya? Tidak sabar, teman-teman. Tidak sabar, terburu-buru. Itu ya, teman-teman. Kalau sebenarnya dia sabar, dia bersyukur dengan apa yang dia miliki, mungkin tidak akan seperti ini kejadiannya. Mungkin kalian akan bahagia dengan materi yang berlimpah ya, dengan kisah yang indah ya. Tapi ini jalannya dia yang memilih gitu loh. Dia yang memilih ya. Jadi inilah dia gambaran perasaan si dia yang jauh dari dirimu, atau udah lama nggak komunikasi ya. Ini orang yang merasakan ini, itu tadi biasanya udah jadi mantan, udah lama nggak jumpa ya, baru ada rasa penyesalan, baru merasa aduh nyesal banget ya, ternyata yang baru ini tidak seperti dia gitu, tidak peduli seperti dia. Mungkin itu tadi, kita manusia ini ada kekurangan, ada kelebihan. Mungkin kamu nggak menang di cantik, nggak menang di ganteng, tapi kamu orangnya setia, gitu ya. Nah, dulu mungkin kamu susah. Saat ini, saat dia telah mencampakkan kamu, udah jauh banget berubah. Kamu nyala jauh lebih kaya, lebih sukses gitu. Nah, jadi pikiran kita ngapain lagi gitu. Dulu pernah dihianatin, kenapa bertahan sama orang yang kayak gini? Siapa yang mau nerima balik ya? Nah, itu tadi teman-teman ya. Nasi sudah menjadi bubur ya. Dia menjadi ini apa? Dia merasakan ini menjadi pembalasan buat dia. Dia merasakan, oh ya ini salah aku. Oh ini karena aku kemarin banyak bermain-main gitu. Banyak ininya, banyak maunya gitu. Jadinya dia merasa itu. Dia baru merasakan saat ini. Saat ini baru dia rasakan ya. Di sini juga teman-teman ya. Di sini ada gambaran ya. Ini dia. Saat ini dia merasa protektif ya. Jadinya dia lebih kayak apa ya? Saat ini kalau kita lihat, dia saat ini lebih kayak peduli ya. Dengan pasangannya yang baru pun, walaupun gak bahagia, dia lebih peduli. Mungkin dia dapat pasangan yang cuek ya. Itu balasan buat dia. Saat dengan kamu, dia cuek. Saat dia udah dapat yang baru, dikasih juga sama Tuhan dengan yang cuek juga. Itu tadi teman-teman. Ini termasuk hukum karma ya. Dia baru apa? Dia baru merasakan apa ya? Ingin melindungi, tidak mau menyia-nyiakan lagi. Tapi sudah berbeda ceritanya. Dia pengennya kamu ya. Pengennya dia pengen mengulang waktu, tapi kan nggak mungkin. Ini udah terjadi, nggak mungkin dia ulang lagi waktunya. Itu teman-teman yang dia sesalkan ya. Jadi kayak momok di hatinya, jadi kayak membuat dia itu menjadi nggak nyaman. Kemana-mana itu jadinya kayak hampa ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh perasaannya, hatinya hampa gitu ya. Di sini juga teman-teman ya. Di sini baru dia muncul
sifat setianya, loyalnya, ya terlambat sebenarnya ini ya teman-teman. Baru setia saat udah mencampakkan orang, ya baru setia saat udah selingkuh. Itu tadi teman-teman, ya kenapa nanti ditanya, dibilangnya kerasukan setan dulu, ya kan? Sebenarnya itu salah dia, karena kemauan dia gitu, ya. Manusia ini bisa memilih teman-teman, bisa memilih yang baik atau memilih yang buruk, bisa jadi lebih baik atau bisa jadi lebih buruk. Jadi nggak bisa menyalahkan siapa. Jadi ini yang ingin dia rubah, tapi di sini dia merasa ada yang hampa di hidupnya, karena dia udah kehilangan orang yang berharga buat dia. Jadi dia merasa kayak tidak seperti dulu lagi kisahnya, ya. Itu tadi. Jadi di sini juga dia ada gambaran dia ya. Di sini teman-teman ya. Di sini adalah gambaran berandai-andai, andai-andai dia, ya. Andai-andai. Jadi dia kayak merenung, coba ya dulu aku kalau masih sama dia aku nggak kayak gini, ya. Coba ya kalau dulu kalau dulu aku setia. Jadi dia hanya bisa berandai-andai sekarang ini. Ya, teman-teman. Dia kayak apa ya? Jadi di sini dia kayak merasa apa ya? Kenapa aku buat kayak gini gitu. Jadi dia hanya bisa berandai-andai. Oke, teman-teman. Dia punya semuanya, dia punya materi berlebih tapi nggak nyaman, merasa ada yang kurang gitu, ya. Jadi intinya tidak sesuai dengan harapan dia gitu, ya. Dia merasa apa ya? Tidak nyaman, ya. Dia merasa di hidupnya itu penuh huru-hara. Itu ya teman-teman. Jadi kalau ini hukum karma lagi. Selain dia menyesal, apa ya? Ada kehampaan, dia merasa dapat karma, banyak materi ya, tapi tidak nyaman. Banyak uang tapi banyak masalah gitu. Buat apa teman-teman? Ya. Mendingan kita nggak ada uang tapi kita tenang, ya. Di sini teman-teman ya. Di sini barulah dia sekarang menjadi sesosok yang apa ya? Dia mencoba untuk bertaubat, mencoba untuk ingin berubah gitu. Nah, jadi teman-teman ya, ini udah kelihatan ya ceritanya, kisahnya si orang yang udah lama nggak komunikasi dengan kamu, ya. Ini sepertinya di sini saya lihat kisah mantan ya, atau orang yang pernah ada menjalin hubungan sama kamu ini ya. Udah jelas ya. Di sini baru timbul penyesalannya karena perbuatannya itu. Jadi dia merasa tidak nyaman, masih ada yang kurang ya di hidupnya itu. Oke? Kita tutup dulu bacaan kita sampai di sini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang sudah subscribe di channelku. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.